Masih dalam edisi di rumah saja, saya mendapat beberapa pertanyaan, beberapa permintaan doa, karena banyak rumah tangga atau keluarga yang pada saat-saat ini menghadapi masalah. Ada konflik antara suami istri yang barangkali dipicu karena suami yang biasanya seharian pergi dengan penghasilan yang tinggi, kemudian mengalami masalah, tidak bisa menghasilkan keuangan dengan baik, harus ada di rumah sehari dua hari, seminggu dua minggu masih oke, tapi saat itu terjadi berbulan-bulan, itu ternyata menimbulkan masalah. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa tips sederhana yang semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku semua. Sahabat yang terkasih, setiap kehidupan bersama, satu orang dengan orang lain, satu pribadi dan pribadi yang lain, dalam kehidupan yang begitu dekat, maka potensi konflik itu sangat tinggi. Oleh karena itu, semenjak dini seharusnya kita sudah mengantisipasi hal ini. Kita kenali beberapa penyebab konflik, baik itu orang tua dan anak, anak dan anak, lebih-lebih antara suami dan istri, antara pasangan. Karena ini pasangan antara laki-laki dan perempuan dan tinggal bersama dalam satu rumah 24 jam lagi bersama-sama terus, maka akan terjadi komunikasi yang intens. Persoalannya adalah gara-gara komunikasi ini juga menyebabkan konflik yang sering kali terjadi. Oleh karena itu, kita perlu mengenali perbedaan antara laki dan perempuan, terutama dalam perilaku, lebih-lebih dalam cara berkomunikasi. Satu pasangan dengan pasangan yang lain itu memiliki perbedaan yang dilatar belakangi oleh keadaan atau kehidupan, lingkungan, atau sesuatu yang terekam di bawah sadarnya di masa-masa lalu. Itu sifat tambahan dari pasangan, tapi ada sifat yang umum yang memang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa perbedaan yang saya temukan. Yang pertama, perbedaan dalam berbicara. Laki-laki itu kebutuhan berbicaranya separuh atau sepertiga dari kebutuhan perempuan. Laki-laki itu, kata sebuah artikel, itu satu hari itu memerlukan kebutuhan mengeluarkan kata-kata kurang lebih sekitar 6.000 sampai 8.000 kata per hari. Sedangkan perempuan bisa 3 kali lipatnya, 18.000 bahkan sampai 24.000 kata per hari. Ini dalam keadaan normal. Dalam keadaan misalnya ada masalah kecil,
maka laki-laki yang nature-nya itu lebih banyak diam akan semakin pendiam. Sedangkan perempuan yang nature-nya sudah banyak mengeluarkan kata-kata, maka kebutuhan mengeluarkan ini menjadi meningkat. Kesenjangannya semakin tinggi. Apalagi masanya tambah berat, yang satu semakin bisu, yang satu semakin los, dan berbicara tidak bisa berhenti. Ini harus disadari. Laki-laki harus menyadari bahwa begitulah perempuan. Jadi kalau dia bicara terlalu banyak, ya sudahlah, dengarin saja. Demikian juga kalau perempuan, dia harus menyadari bahwa laki-laki itu nature-nya pendiam. Jadi kalau jawabannya ya, oke, tidak kurang begitu bergairah berbicara, ya itu memang laki-laki begitu. Jangan langsung buru-buru disalah mengerti. Itu baru komunikasi sehari-hari. Belum lagi bagaimana respons menghadapi masalah. Laki-laki kalau menghadapi masalah, dia lebih senang untuk menghadapinya sendiri, memikirkannya sendiri. Dia lebih banyak merancang, memikirkan solusi, menganalisis di dalam otaknya sendiri. Sedangkan perempuan itu lebih senang untuk membicarakan masalah ini. Kalau perlu ya setiap saat, setiap waktu ngomongin itu terus. Ini perbedaan yang harus disadari supaya jangan sampai terkejut. Yang ketiga, cara menyimpan file, cara menyimpan peristiwa di benak. Cara menyimpan file laki-laki itu seperti locker. Jadi masalah keuangan ada di locker nomor 1, masalah bisnis locker nomor 2, masalah sekolah locker nomor 3, masalah olahraga locker nomor 4, masalah mancing locker nomor 5, masalah goes locker nomor 6, dan seterusnya. Kadang-kadang lockernya itu dikunci. Jadi kalau diajak bicara, dia akan fokus. Misal diajak ketemu temennya, bicara tentang bersepeda, tentang goes, dia buka file goes, dia bicara fokus pada goes. Berbeda dengan perempuan. Perempuan cara nyimpen file itu ditaruh di lantai yang terbuka, lantai auditorium, atau ditaruh di lapangan, sehingga semuanya kelihatan. Ya susah ngomong fokus. Jadi kalau bicara sesuatu, misalnya berbicara tentang sepeda, bisa kemana-mana, bisa cerita Amerika, bisa cerita bulan, bisa cerita sayuran, segala macam, karena memang apa yang kelihatan itu semuanya kelihatan. Itu yang memang ada di dalam kehidupannya, yang seringkali karena ini bisa menimbulkan sumber konflik antar pasangan. Yang kedua adalah cara memandang sesuatu, atau cara mengungkapkan sesuatu. Atau lebih spesifik adalah setiap pasangan itu memiliki bahasa yang berbeda, ungkapan-ungkapan yang berbeda, atau lebih khusus lagi, lebih spesial lagi, memiliki bahasa kasih yang berbeda. Itu tergantung dari background masa lalunya. Ada orang-orang yang
dilimpah dengan kasih semenjak kecil, sehingga dia mudah memiliki bahasa kasih. Dia lebih mudah mengatakan aku mengasihimu, dia lebih mudah mengungkapkan sesuatu dengan ekspresif, dia lebih mudah mengampuni, dia lebih mudah memberi gitu. Sedangkan yang mempunyai latar belakang tidak seperti itu, dia lebih sulit untuk menyampaikan sesuatu. Karena memang didikan dari orang tua misalnya itu sesuatu yang tertutup, tidak biasa mengungkapkan dengan mudah. Belum lagi bahasa cinta yang diekspresikan dengan sesuatu itu bisa berbeda antar pasangan. Ada yang bahasa cintanya itu kata-kata, sehingga kalau cinta ya harus diucapkan. Ada yang tidak perlu diucapkan, yang penting bukti apa yang dilakukan. Itu artinya bahasa cintanya itu adalah bukti, perilaku. Ada juga yang bahasa cintanya itu uang. Jadi kalau kamu memberi cinta, memberi uang juga dong. Gitu. Ada yang bahasa cintanya itu hadiah, dikit-dikit memberi hadiah, dikit-dikit memberi hadiah. Atau ada yang bahasa cintanya itu perhatian. Jadi kalau diperhatikan berarti itu cinta. Nah, kalau ini sudah saling dipahami, maka komunikasi antar pasangan ini akan menjadi lebih baik. Salah paham sedikit-sedikit masih ada lah, tapi akan mudah dimengerti, akan mudah dipahami, tidak mudah terjadi konflik. Yang kedua, seperti saya singgung tadi, ternyata dengan penghasilan yang berkurang, bahkan bisa 50%, bisa berkurangnya itu sampai 75%, 90%, itu juga menjadi sumber konflik. Tips dari saya adalah, kalau memang ada masalah keuangan, sebaiknya masalah itu dilokalisir. Kalau masalah keuangan, biarkan itu menjadi masalah keuangan, dianalisis, dicarikan solusi, bagaimana cara jalan keluarnya tentang masalah keuangan ini. Dilokalisir, jangan sampai melebar ke masalah yang lain. Misalnya menjadi ada penambahan dari sisi kesehatan. Jadi yang semula masalah keuangan, sekarang masalah keuangan dan masalah kesehatan. Karena stres, karena nggak duit makan, karena terlalu banyak mikirkan, sehingga dimensinya bergeser. Bukan cuma bergeser, cuma bertambah. Yang semula masalah keuangan bertambah menjadi masalah kesehatan. Ini yang perlu dijaga, harus dilokalisir. Kalau masalah keuangan, biarkan masalah keuangan saja. Bisa juga masalah keuangan itu merembet menjadi masalah hubungan antar pasangan. Ini sesungguhnya nggak boleh terjadi. Harus pandai-pandai menjaga, melokalisir persoalan. Kalau masalah keuangan, biarlah itu menjadi masalah keuangan saja, jangan menjadi masalah-masalah yang lain. Juga perlu dijaga masalah keuangan jangan merembet kepada masalah iman, kepercayaan, kedekatan dengan Tuhan. Penghasilan, pendapatan boleh turun, tapi iman tidak boleh turun. Bahkan andai kata penghasilan hilang, yang penting Tuhan jangan sampai hilang di dalam kehidupan. Kasih sayang jangan sampai hilang karena masalah pendapatan. Dilokalisir.
Karena kalau sudah dilokalisir, maka solusinya akan lebih gampang karena kita terfokus pada satu masalah saja. Tidak melebar ke banyak masalah, banyak dimensi, banyak perak-periknya yang membuat persoalan yang harusnya bisa selesai dengan mudah menjadi semakin ruwet. Apalagi kalau itu merembetnya pada konflik pasangan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, menjadi hal-hal yang menyebabkan situasi tidak enak, sehingga persoalannya justru lebih besar dari persoalan yang utama, penyebab utamanya itu. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan luka di dalam hati masing-masing. Itu memerlukan penyembuhan yang jauh lebih lama. Barangkali penyembuhan ekonomi lebih cepat. Dan khawatirnya ketika ekonominya sudah sembuh, luka batinnya, luka di hatinya itu belum sembuh. Nah, ini kan yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, masing-masing pasangan harus menyadari bahwa memang terdapat perbedaan antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Tapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mendukung, saling menopang, saling menolong. Yang kedua, melokalisir masalah itu akan memudahkan mencari solusi karena kita terfokus pada hal itu saja. Tips yang ketiga, marilah kesempatan ada di rumah itu kita manfaatkan dengan baik, justru untuk meningkatkan hubungan yang selama ini kurang. Kita menemukan kembali dunia baru, waktu-waktu yang terhilang bersama keluarga, dimanfaatkan secara optimal, supaya ke depan lebih baik. Hari-hari depan penuh harapan, ada masa depan yang gilang gemilang. Yang terakhir, kita harus menyadari Tuhan mengatakan masalah yang sedang kau hadapi itu masalah yang biasa saja. Kalau itu masalah biasa, tentunya tidak perlu kita besar-besarkan, tidak perlu jadi heboh, diomongkan terus, membebani kita, mengganggu kehidupan kita. Karena Tuhan bilang itu masalah yang biasa. Masalah yang biasa itu ya biasa, orang lain juga mengalami. Kenapa kita harus memperberat masalah itu? Yang kedua, Tuhan mengatakan masalah yang datang pada kita itu, atau konflik, atau problem yang kita hadapi itu tidak berada di luar kekuatan kita. Tuhan yang bilang kok, yang kamu hadapi itu masih mampu kita lakukan. Tidak melebihi batas kekuatan kita. Artinya ya udah kita jalani. Mampu, seberat apapun pasti mampu. Memang kalau lagi ada masalah kita merasa itu sangat berat sehingga kita nggak mampu. Padahal sesungguhnya Tuhan yang bilang kok, Tuhan yang Maha Tahu itu sudah menyampaikan, kamu pasti mampu menanggungnya. Jadi masalah kita hadapi bukan cuma biasa, tapi kita juga mampu menanggungnya. Dan ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena bersama Tuhan kita cakap
untuk melakukan banyak hal. Tuhan tidak hanya menyertai kita, tapi Dia juga memberikan jalan keluar. Jadi kalau kita mau di masalah, ingat, yang pertama, masalah itu biasa saja. Bukan yang istimewa, semua orang juga ngalamin. Yang kedua, kita pasti bisa melewatinya karena tidak pernah melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Yang keempat, setiap masalah Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya, memberikan solusinya. Tinggal kita berserah kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bersama-sama dengan pasangan bergandengan tangan, menjaga supaya konflik itu tidak terjadi. Namun toh andai kata harus terjadi, bersama-sama menyelesaikan. Semoga dengan pengertian ini, yang sesungguhnya kita semua sudah tahu, kita diingatkan kembali. Ayo, apapun yang terjadi, ada satu hal yang lebih penting. Berdua dengan mesra datang kepada Tuhan. Pasti masalah akan berlalu. Badai pasti berlalu. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.